Selamat petang Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan sebagai rangkaian penutup dari doa puasa kita pada hari ini. Dan saya juga mengajak bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak berpuasa untuk sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini dibuka dengan satu ayat yang terkenal dari Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Doa merupakan alat komunikasi antara kita dengan Tuhan. Istilahnya doa adalah alat curhat kita kepada Tuhan. Kita dapat menceritakan segala isi hati kita. Kita dapat menceritakan masalah kita kepada Tuhan. Dan tentunya pulsanya adalah Roh Kudus, karena Roh Kudus yang dapat menyampaikan segala isi hati kita yang tidak terucapkan kepada Tuhan dan juga iman kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam kita menyampaikan segala isi hati kita, misalnya kepada sahabat kita, biasanya kita mengatakan kepada dia, tolong ya, saya mau menceritakan masalah saya, tetapi tolong jangan cerita sama siapa-siapa. Dan itu cocok sekali dengan firman Tuhan yang tadi yang dikatakan, masuklah ke dalam kamarmu. Artinya dalam berdoa pribadi, jangan kita sengaja berdoa di tempat-tempat umum, sengaja pamer kalau kita berdoa. Tuhan ingin kita hanya berdua saja dengan Tuhan, mengkhususkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Seperti kalau misalnya saudara ingin bertemu dengan pacar saudara ya, saudara tentu tidak lebih senang bertemu berdua daripada bertemu rame-rame gitu ya saudara. Apalagi ketika saudara membicarakan hal-hal khusus dengan pacar saudara itu. Tuhan tahu bagaimana kita ini sebagai manusia lemah. Sehingga di saat kita berdoa, Tuhan mau kita masuk ke dalam kamar kita. Sehingga apa yang kita doakan kepada Tuhan tidak didengar oleh orang lain. Nah, kembali ke hal masuk ke dalam kamarmu ketika berdoa, ini maksudnya pertama, kita jangan pamer ketika kita sedang berdoa. Tidak perlu juga kita katakan kepada teman kita, saya sedang mendoakan kamu loh ya, sehingga nanti kalau kamu berhasil itu karena doa saya. Tidak perlu kita, bukan itu maksudnya Tuhan. Tetapi kenapa kalau kita harus masuk ke dalam kamar? Sebab di dalam kamar itu hanya ada kita dengan Tuhan. Sehingga ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, itu terbukti bahwa Tuhan memang menghampiri anak-anaknya secara pribadi. Sehingga ketika hanya kita sendiri yang berdoa, bergumul dengan masalah kita, tidak ada orang lain yang mendoakan kita, kita jangan kecil hati. Karena hanya Tuhan sendiri saja sudah cukup. Di samping itu dikatakan juga di ayat ini kalimat selanjutnya adalah demikian. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Tuhan menyuruh kita menutup pintu. Artinya mengkhususkan diri kita di ruang itu tanpa diganggu oleh orang lain. Tidak juga diganggu oleh adanya HP. Tidak juga diganggu oleh pikiran-pikiran kita yang mengacaukan fokus kita dalam kita berdoa. Tuhan mau kita khusus berdoa kepada Tuhan dengan hati kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, sehingga nanti Tuhan akan mendengar doa kita dan Tuhan dengan otoritas daripada Tuhan akan menjawab doa kita. Kalau kita pelajari Alkitab, ada beberapa nabi yang berdoa juga di kamarnya sendirian. Contohnya seperti Nabi Elisa ketika membangkitkan anak perempuan Sunem juga berdoa khusus seorang diri dalam kamarnya dan Tuhan menjawab doanya. Lalu Nabi Elia juga demikian. Pada waktu ia membangkitkan anak perempuan janda di Sarfat, Elia naik ke dalam kamarnya sambil membawa jasad anak itu dan berdoa seorang diri sehingga Tuhan mengabulkan doanya. Jadi kalau kita pelajari, Tuhan suka kepada anak-anak Tuhan yang berdoa dengan mengkhususkan diri dalam tempat yang khusus dan hanya berdua dengan Tuhan. Dan di akhir dari ayat ini ada kalimat, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Tuhan yang melihat bagaimana usaha kita berkomunikasi di tempat yang hanya kita dan Tuhan yang tahu, akan membalas doa kita, akan menjawab doa kita. Dalam hal menjawab doa ini pun tidak selalu keinginan kita yang dikabulkan, tetapi Tuhan berkuasa menentukan apa yang dapat Dia kabulkan dan apa yang tidak Dia kabulkan. Ada satu lagi contoh seorang raja yang berdoa di kamarnya sehingga doanya dikabulkan. Kita mau baca dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1-6. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Saya percaya ketika kali pertama Nabi Yesaya datang kepada Hizkia, di saat Hizkia sakit, pastilah Hizkia sedang berbaring di kamarnya. Dan ketika disampaikan berita yang menyedihkan ini, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhannya sambil menangis di kamarnya. Hizkia mengkhususkan diri berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu doanya dikabulkan. Artinya begini saudara, ketika di saat-saat ini kita mengalami hal-hal buruk, seolah-olah sangat buruk sampai sepertinya akan mendatangkan kematian. Misalnya kematian dalam keluarga kita, kematian dalam rumah tangga kita. Maksudnya rumah tangga kita ini ada di ujung perceraian karena masalah besar yang tidak dapat dipecahkan, atau kematian usaha kita. Maksudnya usaha kita ini ada di ujung kebangkrutan, atau kematian fisik kita. Maksudnya adalah karena sakit penyakit kita bisa meninggal. Jangan khawatir, masih ada jalan keluar. Kita masih bisa meminta kepada Tuhan. Persis seperti Hizkia minta diperpanjang umurnya. Persis seperti Elisa membangkitkan anak perempuan Sunem itu. Kita bisa meminta kepada Tuhan untuk Dia memulihkan kehidupan kita dengan kita mengkhususkan diri berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita harus mengerti dan peka akan tuntunan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita meminta, bergumul dalam doa kita. Nabi Elisa berdoa sambil bertiarap di atas anak itu sehingga badan anak itu menjadi panas. Tapi Nabi Elia mengunjurkan badannya 3 kali di atas badan anak itu sambil berseru-seru kepada Tuhan. Hizkia membalikkan badannya ke dinding dan meminta dengan sungguh-sungguh sambil menangis. Nah, Tuhan akan berbicara kepada kita pribadi apa yang harus kita lakukan sehingga Dia mengabulkan doa kita. Dikatakan Tuhan menjawab semua doa kita dengan cara rahasia. Tempat tersembunyi atau di tempat yang tersembunyi itu artinya dengan cara rahasia. Artinya dengan cara Tuhan yang disampaikan secara khusus kepada kita masing-masing. Itu sebabnya kita harus bertanya kepada Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan sehingga doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Percayalah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya, yang akan mengabulkan doa kita
persis seperti yang sudah Dia lakukan terhadap nabi-nabi dan orang-orang yang terdahulu. Puji Tuhan, kita terus bertekun kepada Tuhan di dalam doa. Amin.